Tempat adem, hijau royo-royo, sambil nyeruput teh hangat manis. Nikmat apa yang kau dustakan? Ini harusnya janjian sama Om Boni. Dari tadi udah saya calling. Kita The Bodor keluar lagi di tempat yang gue udah bilang, gue janjiin. Tempatnya enak banget, asik banget. Adem, hijau, menyejukkan, menyegarkan, dan Om Boni. Ini dia Om Boni. Om, gak nyasar Om. Jauh, dekat. Gue bilang sih jauh ya. Berasa jauh ya? Sorry, gue buka dulu ya. Ini udah on semua nih? Udah on. Okay. Berasa jauh. Tapi lu tahu nggak? Kita ini ada di mana sekarang? Itu dia pertanyaannya Om. Gua tuh nggak tahu. Pokoknya gue di calling. Ya. Datang ke daerah Ciganjur. Namanya Saung Santuy. Saung Santuy. Gue nanya sama Kang Ojek. Berhentiin depan. Om, tempatnya ini Om. Ya. Lah terus nggak masuk dalam. Kagak, motor nggak bisa masuk. Katanya Om jalan aja. Ntar saungnya ikutin jalan aja. Gue bertanya. Lu kayak nemuin hidden treasure gitu ya. Betul. Treasure kayak harta karun tersembunyi. Iya, apaan? Dan kita masih di Jakarta saung. Selatan Om. Jakarta masih Ciganjur, Jakarta Ciganjur Selatan. ya, bener ya? Betul. Dan ini masih di Jakarta. Ketemu juga akhirnya ya? Tempatnya enak banget. Ini tempat gue bilang. Iya, gue juga. Tempat gue buat kayak gini. Suasana. Gue kangen dengan suasana hijau. Oke. Suasana yang menyenangkan alam. Itu ya gue kesini. Betul. Ya. Gue denger gosip bener nggak? Gosip ada nih, kalau gosipnya asik nih. Bukan yang mirip itu kemarin tuh kan? Enggak, bukan. Okay. Lu katanya kena COVID? Fix. Pernah? Loh, gue kena tapi gue beda. Gue ketika menyampaikan dengan serius, nggak sambil senyum. Oke. Beneran nggak? Iya. Jadi buat sahabat-sahabat The Botor, jadi gue kena. Jadi gue salah satu yang terkonfirmasi positif COVID-19 bersama keluarga lagi Om Bon. Sekeluarga kena Tadi semua? ada bokap gue, ada nyokap gue, ada istri, 2 anak gue yang kecil. Anak lu 2 kena? Ya. Positif semua? Positif setelah diswab. Swab Udah hampir sebulan sih, dan ini gue udah sembuh, udah proses sembuhan, dan alhamdulillah udah dinyatakan sehat lah. Bener? Sehat. Ada buktinya, ada surat-suratnya. Makanya gue balik lagi ke sini, dan gue tiba-tiba pengen banget tempat ini. Iya. Jadi ada sahabat gue itu kasih tahu gue ada tempat nih keren banget. Dimana tempat ini ternyata punya peran penting terhadap apa yang gue sama lu kemarin obrolin. Lu di Jakarta? Iya, di Jakarta. Gue bilang, Om, beberapa bulan ini kan, minggu ini kayaknya hujan. Tentang Jakarta ya, betul. Lu masih inget nggak beberapa tahun sebelumnya kita di Jakarta? Masalah ketika banjir, hujan rasanya tidak secepat sekarang. Datang banjirnya? Naik air, bener nggak? Iya, betul. Gue sendiri dari Tangerang. Gue di daerah Cipondo. Ada di bagian jalan gue di sekitar Petir itu juga sama. Dulu tidak terlalu cepat naik, tapi sekarang hujan setengah jam naiknya sudah cepat. Banjir, iya. Artinya berarti mungkin dengan seiring pembangunan, lahan-lahan yang dulunya tidak ada gedung, mungkin impactnya gue sih merasa sepertinya sekarang berbeda dengan dulu, ya kan? Dulu ya gue rasa sih tidak, buat teman-teman yang lama ditinggal di Jakarta kayaknya banjir, tapi tidak secepat itu kita naik ya. Iya. Benar sih? Benar, berasa emang, gue berasa. Dan tempat ini ternyata menjadi salah satu bagian itu, bagian penting vital untuk mencegah tanda kutip kondisi Jakarta yang mungkin buruk. Oke. Gue nggak bisa cerita banyak. Oke. Mendingan kita ketemu sama temen gue aja. Ada orangnya? Ada. Sahabat gue namanya Kang Marzuki. Panggilin. Kita panggil aja di temennya. Oke, Kang. Nah, kita repotin dulu sambil ngopi-ngopi. Ini tehnya dari beliau juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Monggo. Kembali ya, tuan rumahnya dimonggoin. Iya, harusnya gitu ya. Kita ada di hutan kecil nih. Ya, jadi The Bodor Show ketemu lagi seperti biasa. Ada gua Bonar. Terima kasih. Dan ada Inop. Kita berdua seperti biasa akan ajak teman-teman ngobrol bersama sahabat-sahabat kita yang inspiratif dan memberikan banyak referensi pencerahan tentang berbagai macam hal yang ada di hidup kita ya. Tadi Om Boni kan udah ngomong tuh. Sekarang dia di mana ini? Kita ada di mana? Iya. Kita tanyain yang punya tanggung jawab aja ya. Yang pertama, tempat ini dibilang sebagai Saung Santuy. Saung Santuy namanya. Ada di Ciganjur. Terus gua tahu banget karena Kang Marzuki ini adalah orang yang punya andil di KSH. Betul. Kelompok Stasia Hijau. Buat teman-teman yang udah
pernah dengar pasti tahu betul teman-teman KSA itu adalah teman-teman yang sangat berdedikasi perihal konservasi. Konservasi. Concern di pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, itu yang menarik. Lingkungan ya? Itu yang menarik ya kan. Yang pertama nih, sebelum kita ngomong jauh tentang tempat ini, Yep. Siap. gue yakin juga teman-teman mungkin ada yang belum Penasaran. tahu dan penasaran. Sebenarnya KSA itu sudah seperti apa ya Om sampai sekarang dan apa yang udah pernah dikerjakan dan mungkin kita Kiprahnya bisa apa nih? bisa kasih lihat di beberapa tempat yang sudah dikerjakan sama KSA dan works very well gitu loh Kang. Iya. Jadi berawal dari kecintaan terhadap lingkungan sih. Jadi Oke. teman-teman KSA ini kebanyakan alumni Mapala dari Universitas Muhammadiyah. UMJ, Jadi, teman-teman UMJ. Awalnya dulu ini teman-teman ini kan sukanya camping ya sama kita pada gunung. naik Ini kerjanya naik gunung Naik gunung. dan dinaikin gunung. Nah, beda. singkat Oh, cerita, beda ya? singkat cerita setelah sudah nggak aktif di kampus, Hah. bingung mau ngapain gitu kan. Sementara Kepedulian masih kegairahan tentang Passion tentang lingkungan, alam. itu masih menggebu. Iya. Akhirnya singkat cerita kumpullah beberapa alumni senior akhirnya membentuk kelompok. Iya. Kelompok yang dinamakan dengan kelompok Stasia Hijau KSH. Yang Kelompok? notabene diambil dari Lembaga Mapala Muhammadiyah, Stasia. Tasya. Jadi Stasia ini adalah Ini lembaga Stasia ya? kemahasiswaan Mapala di Stasia. UMJ. Hmm. Selesai dari kampus mendirikan satu lembaga dinamakan kelompok Stasia Hijau. Oke. Kita sepakat konsen terhadap kelestarian lingkungan dan Nah. pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat. Hmm. Tahun 2016 ada salah satu mahasiswa di UMJ pada Ya. waktu itu kebetulan dia masyarakat Tanjung Burung. Masyarakat di Tangerang Burung. sono ya? Iya, Tangerang ya? Tangerang. Pas persis di belakang bandara. Ya. Oh. Itu cerita kepada kita bahwa Bang, tempat gua itu rusak Bang, banyak sampah, pantainya bla bla bla. Di sana mangrove ya kalau nggak salah. Mangrove. Di sana karena pesisir kan, Ya. pesisir pantai. Akhirnya kita datang ke sana, kita coba untuk melihat seperti apa sih kondisinya. Hmm. Begitu teman-teman KSA datang ke sana itu luar biasa prihatin kita. Sudah sangat kondisinya sudah Wah, sangat sudah memprihatinkan. Yang namanya sampah, tumpukan sampah di pinggir pantai itu kedalamannya hampir 5 meter bisa dibayangin. Dan itu sampah Tebal plastik. itu ya. Dan itu sampah plastik. Oh. Wah. Ketebalannya 5 meter. 5 meter. Itu di bibir pantai. Dan itu sampah nggak pernah hilang sepanjang tahun. Datang rob, dia masuk ke laut, datang lagi. Ya begitu aja sampai akhirnya sampah itu seperti dicuci. Dan pernah satu ketika, Oke. satu ketika saya menemukan satu bungkus makanan Yang sudah tahun. yang sudah tahun 97. Wih. Artinya dia sudah selama itu ada di situ ya. Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya kita mencoba melakukan satu upaya. Ya mungkin nggak berarti banyak di awalnya kan, karena melihat kerusakan yang masif. Iya. Terus kita coba menggandeng masyarakat di sana untuk bareng-bareng kita menanam mangrove. Jadi bagaimana kerusakan lingkungan itu tetap bisa kita tanamin. Singkat cerita 5 tahun kita di sana. Ya. Dan alhamdulillah kita bisa nanam mangrove hampir 5 hektar. Wow. Kapan-kapan kita ke sana, Bang Boni. Boleh, ayo. Sama Bang Boni. Wah, udah keren, lima keren ya. hektar, Om. Udah jadi. Sudah jadi ya? Udah jadi. Satu. Apa yang menjadi keberhasilan kita pada waktu itu? Iya, Kita dampak sadar, positifnya ya, kita sadar waktu itu. kita sadar bahwa menanam itu mudah mungkin, tapi bagaimana mengajak orang menanam dan memerawat, nah ini yang susah. Yap. Dari awal kita masuk, kita tidak langsung menanam. Kita kasih edukasi ke masyarakat, Ya. kita bentuk community di sana, kita bentuk community development untuk mengajak masyarakat aware tentang lingkungan. Oke. Bagaimana mereka peduli tentang lingkungan, bagaimana mereka menyintai kegerakan penanaman. Singkat cerita, terbentuklah satu organisasi masyarakat desa, anak-anak muda di sana, yang pada waktu itu kita namakan Remaja Tabur Mangrove. Remaja Tabur Mangrove. Nah, mereka kita ajarin untuk membibit, menanam. Terus kita ajak audien dari luar untuk bareng-bareng menanam. Iya. Oke. Sampai Di sana ya? pada akhirnya Remaja Tabur Mangrove ini mulai
metamorfosis nih. Metamorfosis menjadi pusat edukasi pendidikan mangrove. Oke. Dan itu kita dorong semakin lebih luas gerakannya, bukan hanya sekedar menanam mangrove, tapi di situ ada pendidikan konservasi. Oke. Pendidikan konservasi dan yang mengajar mereka. Justru masyarakat Mereka yang yang, ngajar. Mereka yang ngajar. yang menarik itu ya pemberdayaan masyarakat. Mereka yang ngajar. Lokal ya. Karena kebetulan di KSA ini banyak teman-teman yang expert di bidang development community, development sumber daya manusia. Oh, Trainer. Ya. Kita punya trainer yang ahli. Oh. Salah satunya Yang bisa memberdayakan masyarakat yang bisa untuk bisa memberikan aktif. motivasi, Oke, memberikan oke. ini salah satu yang diterapkan teman-teman trainer di KSA itu adalah NLP. Pernah dengar NLP? NLP. Saya juga tidak begitu memahami NLP, tapi teman-teman ada yang jago. Nah, itu satu metode edukasi learning yang mengajar orang untuk menjadi lebih passionnya lebih meningkat. Oke. Dalam banyak hal. Termasuk salah satunya konservasi salah satunya lingkungan. ini kita coba dorong untuk menggairahkan tentang konservasi. Pekerjaannya kan gak gampang Om sebenarnya, memberdayakan masyarakat, membuat masyarakat sadar pentingnya, membangun emosi Betul. pentingnya. Betul. Paling gampang deh, budaya membuang sampah Iya. pada tempatnya pun Kita pekerjaannya nggak Nggak semudah membalikan nggak telapak mudah. tangan ya Kang Marjuki ya. Iya. Dan apalagi kita yang tinggal di kota Kagak besar tahu apa-apa, seperti benar. Jakarta pun bahkan bisa jadi kita nggak pernah tahu bahwa ternyata nih, gue juga baru tahu. Kang Marjuki tadi cerita, ternyata area ini Ciganjur ini adalah area vital loh ya. Nah, jadi Buat gini Jakarta ya. ya? Saya cerita tuh. Iya. Ini ujungnya Jakarta nih. Iya. Nah, jadi selama dari tahun 2016 kita concern di luar Jakarta dan kita anggap sekarang itu di Tanjung Burung bisa dikatakan Sudah sudah cukup established. sangat baik lah ya. Artinya secara organisasi sudah bagus, development komunitasnya sudah bagus. Masyarakat sudah sangat berdaya. Masyarakat sudah kan, welcome, ya. perangkat desa, bahkan terakhir kita sudah koordinasi dengan LMDH, terus sama Perhutani, semua welcome dengan apa yang kita lakukan selama ini. Sudah sinergi dengan Sudah pemerintah sinergi daerah dengan- juga kan ya. Dan kita juga akhirnya dilihat oleh salah satu BUMN, TBK, RNI Oke. akhirnya gandeng kita. Gandeng juga ya. Akhirnya gandeng kita untuk bisa melanjutkan konservasi yang di Tanjung Burung. Singkat cerita, begitu Tanjung Burung itu kita anggap sudah lesi sudah bisa berjalan secara normal, kita berpikir kenapa kita nggak mulai balik lagi ke Jakarta. Nah, kebetulan di Jakarta. Kampung Betawinya kita Iya, ini. kampung kita. Ini. Saya KTP Jakarta kan. Iya. Bang Boni Jakarta. Jakarta juga. Nah, Bang, Tangerang. Jauh ya, sekali deh. ya meskipun Tangerang tapi kan masih berdekatan. Masih Harus beririsan. bersinergi. Betul, kan? Dan betul. kita harus sama-sama sepakat bahwa Jakarta ini merupakan ibu kota negara. Ya, Betul. ya. Ibu Dan kota barometer negara. Dan pembangunan. Ya, saya mencari nafkah juga kan di Jakarta. Bisa dibayangkan seperti Jakarta ini ketika tidak lagi konsen terhadap pelestarian lingkungan. Betul, apa betul. dampaknya? Mungkin banjir, mungkin ya, Ya, banyak hal. Tadi banyak yang hal. kita Nah, banjir pasti. dari semangat itulah Kaisa ketemu dengan kawan-kawan lama dulu. Oke. Yang memang sejak tahun 90-an itu sudah konsen di Ciganjur, di Jakarta Selatan, di Ciganjur. Konsen terhadap kelestarian lingkungan, penanaman. Ada namanya teman kita itu julukannya Pangeran Bumi di sini. Nanti Bang Hapur ada. Nanti kita mesti Pangeran ketemu Bumi. sama Pangeran Bumi. Iya. Kita ngomongin banyak hal nanti. Kita sama-sama sepakat bahwa kita ingin tersesat jalan yang benar. Tersesat di jalan yang benar. Iya. Setuju. Motonya itu. Tersesat di jalan yang benar. Tersesat di jalan benar. Nah, singkat cerita, ketemulah kita ngobrol. Nah, dari obrolan itu, Kaisa melihat ada potensi yang sangat luar biasa di Ciganjur ini. Oke. Kenapa potensi sangat luar biasa? Ciganjur ini daerah pinggiran Jakarta yang konon merupakan daerah resapan air. Oh, oke. Daerah resapan air bagi ibu kota. Di Dan sini ya. di sini dulu itu ada Sungai Purba. Oh. Ya, ada Sungai Purba yang mulai dari dia mengalir dari Sungai Krukut sampai Ciliwung. mungkin lewat di Lewat di tempatnya Tangerang. Damar tuh Iya, sampai iya. ke Kemang tuh. Oh, Itu Krukut. alirannya iya, Oh, aliran. Jadi Cisalak kan itu Swasala. Oh. Apa Mas? Sungai Salak. Bener. Sungai Purba. Saya juga kurang begitu, nanti bisa Oke. bisa didetailkan dengan Bang Apur. Ini gue ada bocoran dari depan. Yang salah kan? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi
alangkah naifnya kita gitu kan sebagai warga Jakarta, sebagai kok tidak ingin melihat satu kelestarian alam yang harus kita jaga bareng-bareng. Nah, dari semangat itulah KSA mencoba untuk menggerakkan teman-teman di Ciganjur ini untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Tanjung Burung. Dan alhamdulillah teman-teman di sini menyambut baik, bahkan kita sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh muda di sini, terus kepada RT RW kita sudah sampaikan bahwa kita ingin ada satu gerakan konservasi, bukan hanya gerakan konservasi ya mungkin, tapi ada juga potensi ekonomi masyarakat dari sisi pemberdayaan lahan tidur untuk integrated urban farming. Rencananya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Rencananya kita ingin membuat gerakan integrated urban farming yang memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di daerah Ciganjur dan sekitarnya. Karena ada satu hal yang menarik di Ciganjur ini. Mungkin Pak Bang Bonar sama Abang-abang belum tahu bahwa pernah dengar alpukat Miki nggak? Saya pernah sering dengar tapi belum pernah menikmati. Alpukat tahu. Pohonnya malah juga nggak pernah lihat seperti apa sebenarnya. Ya, jadi gini, alpukat itu kan banyak jenisnya. Salah satu jenisnya itu adalah alpukat Miki. Dan alpukat Miki ini jenis alpukat Miki ini salah satu jenis yang bisa dikatakan premium ya. Maksudnya kelasnya bukan terlalu tidak beredar di sini ya tahu gua. Dan itu adalah tanaman asli yang ada di Cipendak Ciganjur sini. Dan hebatnya lagi penangkar bibit alpukat Miki itu ada di sini. Justru di Jakarta Selatan. Tapi nggak ada kebunnya ya? Nggak ada. Nah itu Iya, itu yang menarik di situ ya. Itu yang menarik tenangan. Dan alpukat Miki ini bibitnya sudah kemana-mana, sudah ke Malaysia, sudah di Nusantara sudah beredar. Rata-rata mereka yang ingin mengambil bibit alpukat Miki itu ada di sini. Membudidayakan alpukat Miki itu. Ironisnya di Jakarta Selatan, di Jakarta sini tidak punya kebunnya. Nah ini tantangan buat teman-teman yang ada di sini, tantangan buat KSA juga. Salah satu mungkin nanti rencana mungkin lambat perlahan-lahan secara perlahan akan ke arah situ ya Kang ya? Ya, harusnya kan bisa. Iya, harusnya bisa karena menurut data dari teman-teman di Ciganjur masih banyak lahan-lahan kosong milik Pemda yang saat ini tidur. Tidak termanfaatkan. Itu bisa dimanfaatkan. Coba kalau ada alpukat Mikinya kita bawa sini. Nggak punya alpukat Mikinya? Nggak ada. Kita bikin alpukat kocok. Yang jual mana yang jual? Susah Om bibitnya Om. Iya, itu salah satu. Bibitnya ada di sini doang Om. Itu salah satu yang membuat kita, ternyata bukan hanya alpukat Miki, ternyata banyak hal juga tanaman-tanaman endemik. Dan mungkin Bang Bonar juga belum lihat tadi ya. Di sini ini lagi dibibitkan pohon yang cukup langka dan cukup mahal. Apaan? Apa tuh, Kang? Ini pohon di depan ini pohon cendana. Cendana. Yang mana? Cendana, ini pohon cendana ya, Bang. Ya, ini pohon cendana. Nanti bisa dilihat bibitnya di sana. Akan jadi sebesar cendana itu salah satu yang cendana itu pohonnya 30 cm. 30 sentian ya? 30 cm. Dan kalau sudah 30 cm harganya sudah luar biasa. Lumayan banget buat yang penggemar pohon. Di Saung Santu ini kita lagi tangkarkan itu. Banyak kita tangkarkan. Artinya juga masyarakat juga terberdayakan secara ekonomi juga ya Kang ya? Ya, itu salah satunya. Harapannya itu kan menjadi harapannya ini menjadi sebuah hutan kecil yang ada di Jakarta Selatan. Secara lingkungan bermanfaat karena bisa menjadi konservasi, zona hijau lagi. Masyarakat juga diberdayakan secara ekonomi karena bisa mengolah dan lahan yang tidur tadi juga dimanfaatkan dengan baik ya Kang ya. Dan yang jelas tadi buat konservasi tadi itu. Yang menarik gini Kang Inop, yang namanya menggugah, minimal gini, nyolek masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, konservasi kan pekerjaan yang tadi gue bilang tidak mudah kan gitu loh. Terlalu serius kita ngopi dulu lah. Oh iya terlalu serius. Nah, serius yang gue penasaran Kang, artinya kan gue percaya bahwa peran kita semua masyarakat itu yang sangat penting untuk bisa sama-sama jaga lingkungan kita dari berbagai hal. Nah, KSA kan pasti punya banyak tantangan ketika menghadapi masyarakat. Nah, cara lo nyentuh, menggebuk, cara Kang Marzuki untuk bisa nyentuh, mungkin itu bisa jadi inspirasi teman-teman The Bodors
ketika dari tindakan kecil, mulai dari kayak gua sekarang bersama anak gua udah mulai belanja, bawa tas sendiri, ngurangin plastik. Paling enggak gua mengajarkan dari anak kecil, Mengedukasinya anak gua yang umur 4 tahun bahwa adik kalau mau belanja yuk bawa tas belanja sendiri. Misalkan ke tempat A yang belakangnya A, belakangnya Mart gitu kan. Atau Alfamart lah. Iya, Alfamart itu. Jakarta sendiri kan udah nggak bisa ada plastiknya kan, nggak bisa ada plastik, itu menurut gua gerakan yang benar. Oke. Gua hanya bisa sebatas itu pun kadang sangat sulit. Kadang kita suka lupa. Oh iya, lupa bawa tas. Karena kita terbiasa gitu. Kang Marzuki bersama teman-teman tuh bagaimana sih kemudian perlahan untuk bisa menyentuh hati masyarakat untuk bisa terlibat, peduli lah minimal dengan konservasi lingkungan ini. Kalau kita nih teman-teman di KSN ini percaya sih sebenarnya banyak orang yang peduli terhadap lingkungan, banyak orang yang ingin melakukan, tetapi kadang-kadang mereka suka bingung dalam artian begini, kita mulai dari mana sih? Startnya kemana gitu kan? Kemana ya? Kemana, terus seperti apa gitu kan? Nah, kita yakin di luaran sana tuh banyak. Cuman karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, sebenarnya rumusnya itu, Bro. Rumus apa sederhana itu. Kalau mereka kita kenalkan, kalau mereka kita ajak, kalau mereka kita edukasi atau kita awarekan, mereka akan tertarik. Dan rata-rata teman-teman atau siapapun ya, nggak muda, nggak tua, begitu tahu, begitu kenal, itu mereka langsung tertarik dan mau. Nah, salah satu hal yang sering dilakukan itu adalah saya sering melakukan camp training. Camp training. Nah, camp training itu gini. Kita nih kumpul dalam satu lokasi. Lesnya bisa di sini. Nanti di sini juga akan kita buat seperti itu. Kita di sini ngumpul seharian, kita nginep di sini gitu kan. Kita belajar bersama. Terus kita mengeksploitasi bersama. Terus kita FDG gitu kan. Terus kita melakukan aktivitas bersama yang berkaitan dengan lingkungan. Nah, biasanya camp training itu kita kasih brand namanya Pendidikan Konservasi Lingkungan. Nah, dari situlah kita sama-sama berjibaku dalam konteks pemikiran gitu kan. Terus kita sama-sama berjibaku untuk merumuskan satu kegiatan. Dari hal-hal sekecil itu aja itu sudah memberikan semacam kontemplasi akhirnya. Iya. Jadi dari kontemplasi inilah yang nggak bisa dilupakan. Nggak bisa selalu nempel ya. Iya, akhirnya asik ya. Ternyata asik ya. Seru. Ternyata di tengah kesibukan, di tengah beban stres yang padat mungkin kayak Bang Bono terlalu mobile apa segala macam. Kita malah udah kelamaan nganggur ya. Iya. Tiba-tiba bisa dibayangkan seharian penuh kita nggak bawa handphone. Seharian penuh kita nggak berinteraksi di luar. Seharian penuh kita hanya di satu lokasi yang akrab dengan alam. Terus kita berkegiatan yang serba alam. Lese kita ngeliwat bareng, bakar ikan, terus kita ngobrol ngalor ngidul mungkin awalnya. Nah, dari kegiatan-kegiatan itulah akhirnya menjadi sebuah kegiatan yang berkelanjutan. Nah, harapannya memang di sini langkah itu yang akan kita mulai. Langkah awal di situ yang kita mulai. Minimal kita akan coba teman-teman di lingkungan RW sini mau camp bareng dengan kita di sini. Camp bareng dengan kita di sini. Mulai dengan kita berdua. Boleh kalau Bang Bono. Minum ada yang mau ditanyakan mungkin terakhir sebelum kita closing episode kali ini. Jadi kita kebuka nih, pikiran kita kebuka bahwa sebetulnya ada orang-orang seperti Pak Marzuki dan teman-teman dan warga sekitar yang akhirnya membuka pikiran, membuka wawasan bahwa ini lo alam. Lo jaga dan efeknya buat semua orang. Bukan buat dia doang. Gua hari ini sangat bijak sekali Om. Mungkin gua harus sering-sering gua ajak ke tempat hijau. Ayo. Makanya kita harus berterima kasih sebetulnya walaupun dia menganggap Kang, ini kan kita pengen ngajak juga spirit yang ada sama teman-teman KSH ke semua daerah. Tapi buat teman-teman yang mungkin penasaran pengen tahu Ciganjur, pengen datang, mungkin Kang Marzuki bisa kasih tahu tempat di mana? Alamatnya di mana, tempatnya, kita bisa aksesnya lewat mana segala macam. Kalau mau datang ke sini kan welcome semua orang, boleh datang ya. Siapapun monggo. KSH itu punya sekretariatan di daerah Jakarta, di daerah Tangsel. Jadi kebetulan sekretariat kita itu ada di Cafe Japri namanya. Jadi Cafe Japri di Tangerang Selatan. Di sekitaran Benz Radio. Lokasi persisnya. Bisa dilihat di Google lah. Di Google Cafe Japri itu
sekretariat sekaligus kafenya di KSA. Kalau mau kesini kayak kita berdua nih kayak biar gak nyasar kayak minum. Itu tempat enak banget ya, beneran. Nah ini gua akan nginep di sini. Di Kampung Santuy di Saung Santuy ini salah satu base camp KSA juga. Oke. Jadi base camp KSA ada yang di Jakarta Selatan, ada di Kampung Ciganjur di Saung Santuy. Sekretariat kita ada di Tangerang Selatan di Cafe Japri. Oke. Untuk teman-teman yang ingin nongkrong sini, bareng, ngobrol tentang lingkungan, kegelisahan alam, tentang apa yang mungkin ingin berkegiatan bersama, welcome. Atau mungkin ingin ikut berperan Saya sangat welcome. Jadi KSA ini organisasi open publik sebenarnya. Sip. Okay. Siapapun yang ingin berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan, siapapun yang ingin berkontribusi terhadap kegiatan alam, monggo silakan datang. Ya. Silakan kongko bareng kita. Nih gue cakep nih kayak gini nih. Gue demen nih kayak gini nih. Bakalan sering kesini nih kita. Gue bosan numpang sama Jakarta ya. Iya, udah upak gue. Karena gue lewat mulu kan di sana. Oke, Kang Marjuki terima kasih banget sudah banyak banget membuka wahana referensi baru buat teman-teman The Bodor Show ya Om. Kayaknya besok kita mesti kesini lagi Om ya kan. Kalau weekend kayaknya ajak keluarga ke sini seru. Boleh. Teman-teman juga kalau yang mau kemari. Ya bisa. Saung Santuy. Ternyata nggak sesulit itu kesini. Iya. Kalau udah apal ya kan. Yang jelas kita sih pengen ngajakin teman-teman udah mulai yuk. Banyak hal yang ada dalam dunia kita. Kita ini sekarang dengan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan masalah pandemik, tapi ada hal-hal yang ada yang jangan dilupakan. Iya. Nggak mau kan Jakarta tenggelam? Kagak dong. Kalau punya kita ya bener. Mulainya dari sekarang, dari kita. Ini sekarang ini udah musim hujan-hujan, gue udah ketar-ketir nih Om. Dan kita dikasih pintu bahwa ini loh yang nyelamatin Jakarta dari banjir ini nih. Di sini nih. Oke. Mulai dari sini. Jangan lupa selalu bareng sama Bona dan Ino di The Bodor Show. Kalau suka sama video ini jangan lupa diklik tombol subscribe dan komen. Kami tunggu cacian dan makiannya di cacian makian grundelan lo, gue terima. Ya, silakan. Oke, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih dari Saung Santuy di Ciganjur. Salam lestari dong. Salam lestari. Sampai jumpa. Bye-bye.